Sebut saja namaku Dr. Livia Saraswati. Usiaku kini 38 tahun, dan sudah 3 tahun lebih aku menjalani hidup sebagai janda. Suamiku, seorang insinyur sipil yang selalu mendukung karirku sebagai dosen, pergi selamanya karena kecelakaan kerja di proyek bendungan jauh di Kalimantan. Kami menikah saat aku berusia 32. Saat aku baru saja naik jabatan sebagai dosen tetap di universitas swasta ternama di Jakarta. Dulu kami punya mimpi sederhana, rumah kecil, anak 1 atau 2, dan liburan tahunan ke Bali atau Jogja. Tapi Tuhan punya rencana lain. Setelah kepergiannya, rumah terasa seperti museum kenangan. Foto-foto pernikahan masih tergantung di dinding, tapi suara tawanya sudah hilang. Aku memilih mengubur diri di kampus, mengajar mata kuliah manajemen sumber daya manusia, membimbing puluhan skripsi setiap semester, menjadi koordinator program studi, dan bahkan ikut seminar internasional. Kampus jadi pelarian terbaikku. Di sana aku merasa berguna, dihargai sebagai akademisi, dan tak perlu menghadapi malam-malam kosong sendirian. Tapi kesepian itu tetap ada, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahku. Malam hari adalah waktu paling berat. Aku sering duduk di ruang konsultasi setelah jam kuliah usai, menatap tumpukan kertas mahasiswa, secangkir teh dingin di meja, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah ini saja yang tersisa untukku? Karir bagus, gelar doktor, tapi hati tetap kosong. Aku mencoba dating apps 1-2 kali, tapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Pria seusia atau lebih tua terasa membosankan, sementara yang lebih muda, aku tak berani memikirkannya. Di antara ratusan mahasiswa yang pernah aku bimbing selama bertahun-tahun, nama Arkan Pratama mulai menonjol sekitar 1,5 tahun lalu. Dia mahasiswa semester akhir jurusan manajemen, berusia 23 tahun. Tinggi, berpostur atletis, wajah tampan dengan senyum yang sopan, tapi ada kilau nakal di matanya saat dia menatapku. Awalnya aku menganggapnya biasa saja, mahasiswa berprestasi yang rajin datang konsultasi. Topik tesisnya menarik, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja generasi Z di era digital. Dia selalu datang tepat waktu, membawa draft yang rapi dan bertanya dengan hormat. Pertemuan pertama kami biasa saja. Dia duduk di depan mejaku, menjelaskan masalah metodologi, aku menjelaskan dengan sabar. Tapi seiring waktu, konsultasi kami berubah. Bukan lagi hanya soal teori dan data, tapi mulai menyentuh hal-hal pribadi. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik di luar jendela ruang konsultasi, dia bertanya pelan. "Bu Livia, boleh tanya yang pribadi nggak?" Aku mengangguk, meski hati mulai berdegup aneh. "Silahkan Arkan." "Ibu pernah nggak merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang? Maksud saya, ibu punya karir bagus, banyak mahasiswa hormat, tapi tetap saja ada yang kurang." Pertanyaan itu seperti menusuk tepat di hati. Aku diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Pernah, sangat sering Arkan." "Kenapa tanya begitu?" Dia menatapku lama, mata tak berkedip. "Saya juga begitu, Bu. Tapi setiap kali konsultasi sama ibu, rasanya berbeda. Seperti ada yang benar-benar mendengar. Bukan cuma dosen yang jawab pertanyaan, tapi seseorang yang mengerti." Aku menunduk, pura-pura membetulkan kertas di meja. "Arkan, itu karena ibu cuma menjalankan tugas sebagai dosen." Tapi dia tersenyum kecil, senyum yang membuat jantungku berdetak tak karuan. "Mungkin, tapi saya tahu, ibu juga manusia, Bu, bukan robot akademik." Sejak hari itu, tatapannya berubah. Saat menyerahkan draft, jarinya sengaja menyentuh punggung tanganku lebih lama dari seharusnya. Saat aku menjelaskan konsep, dia duduk lebih dekat, lututnya hampir menyentuh kakiku di bawah meja. Aku tahu ini salah. Aku dosennya, dia mahasiswaku. Kode etik kampus jelas melarang hubungan seperti ini. Tapi aku tak pernah menegurnya. Malah, aku mulai menantikan kedatangannya setiap sore. Aku mulai memoles penampilan lebih rapi sebelum konsultasi, memilih rok span yang sedikit lebih ketat,
atau blus yang memperlihatkan lekuk bahu. Beberapa kali aku mencoba menjaga jarak. Aku menolak konsultasi sore karena ada rapat, atau mengalihkan obrolan pribadi ke topik tesis. Tapi Arkan tak menyerah. Dia selalu kembali dengan alasan revisi kecil atau butuh klarifikasi. Dan setiap kali godaan itu semakin kuat. Beberapa minggu kemudian, hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang. Kampus sudah sepi, hanya beberapa lampu ruangan yang masih menyala. Arkan datang terakhir, bajunya basah kuyup karena lupa bawa payung. Aku menyuruhnya masuk dan menutup pintu ruang konsultasi agar tidak kedinginan. "Maaf Bu, draft bab 4 sudah saya revisi," katanya sambil tersenyum, rambut meneteskan air ke lantai. Aku mengegeleng dan mengambil handuk kecil dari laci. "Keringkan dulu, nanti masuk angin." Dia mengambil handuk itu, tapi matanya tak lepas dariku. "Bu, malam ini hujan deras. Boleh saya nunggu reda di sini? Nggak ada angkot atau ojek online yang mau masuk hujan begini." Aku mengangguk, meski hati mulai gelisah. Kami duduk berdua, ngobrol dari tesis ke hal-hal remeh, film favorit, musik, bahkan cerita masa kecil. Lalu, dia bertanya lagi, suara lebih pelan. "Bu, kalau boleh jujur, Ibu pernah nggak mikir untuk membuka hati lagi setelah Bapak pergi?" Aku tertawa kecil, tapi hati berdegup kencang. "Sudah terlalu tua untuk itu, Arkan. Usia 38, karir dosen, mahasiswa banyak. Siapa yang mau?" Dia mendekat satu langkah, tatapannya intens. "Ibu nggak tua, Ibu cantik, dan saya serius." Aku tahu seharusnya aku menghentikan pembicaraan itu. Tapi hujan tak kunjung reda. Ruangan terasa semakin sempit dan panas meski AC menyala. Entah dari mana keberanian itu datang, aku justru bertanya pelan. "Arkan, kamu sadar ini bisa menghancurkan karir kita berdua kan? Kode etik kampus jelas, kalau ketahuan aku bisa diskors, kamu bisa kehilangan gelar." Dia mengangguk perlahan. "Saya sadar, Bu. Tapi saya lebih takut kehilangan kesempatan ini daripada risiko itu. Saya sudah lama suka sama Ibu, bukan cuma karena tesis." Dan malam itu, batas akhirnya runtuh. Awalnya hanya pelukan. Dia memelukku dari belakang saat aku membalikan badan untuk mengambil kertas. Tangannya pelan menjelajah, menyentuh segitiga bermuda di balik rok span yang aku pakai hari itu. Aku memeking, tubuh gemetar hebat, tapi tak menolak. Jemawi yang selama bertahun-tahun terkunci akhirnya menemukan pintu gerbang kehidupan yang sudah lama tak tersentuh. "Bu, boleh ya?" bisiknya di telingaku, suara bergetar karena gugup dan hasrat. Aku tak menjawab dengan kata-kata, hanya anggukan kecil dan seruan kebaikan pertama pun terdengar pelan di antara deru hujan deras di luar jendela. Malam itu, perahu motor Arkan melaju dengan semangat yang luar biasa. Dia satset, penuh perhatian, seolah ingin membuktikan bahwa usia muda bisa memahami kebutuhan seorang wanita dewasa lebih baik daripada yang aku bayangkan selama ini. Kami berganti posisi berkali-kali, dari aku yang mengemudikan hingga dia yang memimpin laju menuju Samudra Biru. Pundi-pundi kebaikan akhirnya terparkir rapi di pintu gerbang, dan aku hanya bisa menahan seruan kebaikan agar tak terdengar ke koridor kampus yang sepi. Setelah selesai, kami terdiam lama. Aku duduk di kursi dosen, rok tergulung sedikit. Napas masih tersengal-sengal. Arkan membersihkan diri dengan tisu dari meja, lalu memelukku pelan dari samping. "Bu, maaf kalau saya kelewatan. Saya nggak mau Ibu nyesal." Aku menggeleng, air mata hampir jatuh. Ini salah kita berdua, Arkan. Tapi aku juga nggak bisa bohong. Aku merasa hidup lagi. Kami tahu malam itu baru permulaan, tapi kami juga tahu ini rahasia yang sangat berbahaya. Sejak malam itu, keakraban kami berlanjut secara rahasia. Arkan sering datang dengan alasan revisi tesis, bahkan setelah mata kuliah selesai. Kadang kami bertemu di apartemen kecil yang aku sewa di pinggir Jakarta, tempat yang jauh dari kampus, aman dari mata-mata rekan dosen atau mahasiswa lain. Setiap kali selesai, dia selalu meminta maaf, selalu bilang, "Ini terakhir." Tapi besoknya atau lusa dia datang lagi, dan aku selalu membukakan pintu.
Aku sering bertanya pada diri sendiri di cermin kamar mandi. Apa yang kamu lakukan, Livia? Kamu dosen senior, dia mahasiswa. Ini bisa menghancurkan reputasimu, beasiswanya, bahkan karirnya nanti. Tapi setiap kali melihat senyumnya, setiap kali merasakan pelukannya yang hangat, aku lupa semua resiko itu. Aku merasa diinginkan lagi, dicintai lagi, bukan hanya sebagai bu dosen yang pintar dan tegas. Hingga suatu siang, semuanya hampir berakhir tragis. Arkan datang ke ruanganku di jam istirahat makan siang. Kampus sedang sepi karena banyak dosen rapat di gedung rektorat. Dia langsung memelukku dari belakang. Tangannya sudah menjelajah segitiga Bermuda. Aku mencoba menahan. Arkan, pintunya belum dikunci. Ada yang bisa masuk kapan saja. Tapi dia malah mengunci pintu dengan cepat, lalu menarikku ke bawah meja kerja yang sempit. Di sana, di antara tumpukan skripsi dan kabel charger, perahu motornya kembali melaju dengan cepat. Aku berusaha meredam seruan kebaikan, tapi banjir bandang datang terlalu cepat. Saat puncaknya hampir tiba, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Bu Livia, rapat dosen sebentar lagi, Bu. Kok pintunya dikunci dari dalam? Suara Bu Rina, dosen sejawat yang kebetulan lewat dan curiga. Aku panik total. Arkan juga terkejut. Kami buru-buru membereskan negara. Rok aku kusut parah, rambut berantakan, napas tersengal-sengal. Arkan buru-buru bersembunyi di balik lemari arsip tinggi yang penuh debu. Aku membetulkan baju sebisanya, membuka pintu dengan senyum dipaksakan. Iya Bu Rina, sebentar lagi saya ke sana. Tadi lagi konsultasi sama Arkan, tesisnya rumit sekali. Bu Rina melirik ke dalam, ruangannya mata menyipit. Mahasiswa, kok lama banget? Dan kenapa pintunya dikunci? Bau aneh juga nih ruangannya. Aku tertawa kaku, jantung berdegup kencang. Iya, tesisnya lagi tahap akhir, baru selesai. Maaf ya Bu, saya langsung ke ruang rapat. Dia mengangguk curiga tapi akhirnya pergi. Aku menutup pintu, lutut gemetar hebat. Arkan keluar dari persembunyian, wajah pucat pasi. Bu, hampir saja kita ketahuan. Kalau Bu Rina lapor ke dekan, air mataku jatuh. Arkan, kita harus berhenti. Ini sudah keterlaluan. Kalau sampai ketahuan, karirku hancur total. Masa depanmu juga. Aku gak mau kamu menyesal. Dia diam lama, lalu memelukku pelan dari depan. Bu, saya gak bisa berhenti. Saya sayang sama Ibu. Bukan cuma karena ini. Saya serius ingin masa depan sama Ibu. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tahu ini salah besar. Tapi di saat yang sama, aku lelah sendirian. Aku lelah pura-pura kuat setiap hari. Beberapa bulan kemudian, Arkan lulus dengan predikat cum laude. Di acara wisuda, dia datang ke ruanganku setelah semua selesai. Dia membawa surat resmi lulus dan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. Bu, sekarang saya bukan mahasiswa lagi. Saya cuma pria biasa yang ingin menjalani hidup bersama Ibu. Kalau Ibu mau menerima, saya siap tunggu berapa lama pun. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega, takut, dan bahagia sekaligus. Aku mengangguk pelan. Kami menikah 6 bulan kemudian. Sederhana sekali, hanya keluarga dekat, beberapa teman dosen yang sudah tahu rahasia kami, dan tanpa pesta besar. Banyak yang mencibir di belakang. Dosen cantik jatuh sama mantan mahasiswa muda. Ada yang bilang aku memanfaatkan posisi. Ada yang bilang Arkan cuma cari jalan pintas. Tapi aku tak peduli lagi. Kini setiap pagi aku bangun dengan pelukannya. Dia sudah bekerja di perusahaan multinasional, tapi tetap pulang tepat waktu untuk makan malam bersamaku. Dan di malam hari, perahu motor itu masih melaju, tapi sekarang dengan restu, cinta, dan tanpa rasa bersalah lagi.